Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini akan dipresentasikan modul ajar fikih kelas 9 dengan materi sholat. Sebagai pendahuluan, modul ini disusun untuk peserta didik kelas 9 dengan alokasi waktu 3 pertemuan. Pembelajaran menggunakan pendekatan deep learning, problem based learning, dan demonstrasi agar peserta didik tidak hanya memahami materi tetapi juga mampu mempraktekannya. Tujuan utama pembelajaran adalah agar peserta didik mampu memahami pengertian sholat, mengetahui rukun dan syarat sah sholat, serta melaksanakan sholat dengan benar sesuai tuntunan syariat Islam. Yang terpenting, peserta didik diharapkan dapat membiasakan sholat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pemahaman bermakna yang ingin dibangun adalah bahwa sholat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun kedisiplinan, ketenangan jiwa, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus pembelajaran tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan beribadah. Ringkasan materi. Materi diawali dengan pengertian sholat sebagai ibadah yang terdiri atas ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya peserta didik mempelajari 13 rukun sholat dan 5 syarat sah sholat sebagai dasar dalam melaksanakan ibadah dengan benar. Selain itu peserta didik juga memahami nilai dan manfaat sholat. Dari sisi spiritual, sholat mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan. Dari sisi sosial, sholat melatih disiplin, kebersamaan, dan kepedulian. Sedangkan dari sisi fisik, gerakan sholat membantu menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh. Melalui materi ini, peserta didik diharapkan memahami bahwa sholat bukan hanya tentang gerakan dan bacaan, tetapi juga tentang pembentukan akhlak dan karakter. Langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan pertama, peserta didik mempelajari konsep dasar sholat, mulai dari pengertian, rukun hingga syarat sah sholat melalui diskusi dan tanya jawab. Pada pertemuan kedua, peserta didik melakukan praktik sholat. Guru memberikan contoh, kemudian peserta didik mempraktikkan gerakan dan bacaan secara berpasangan, serta pada akhirnya akan memperoleh umpan balik dari guru. Pada pertemuan ketiga, dilakukan evaluasi melalui studi kasus, tes tertulis, dan penilaian praktek sholat. Kegiatan diakhiri dengan refleksi untuk memperkuat pemahaman dan nilai-nilai yang telah dipelajari. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, digunakan asesmen formatif selama proses belajar dan asesmen sumatif pada akhir pembelajaran. Sebagai penutup, modul ajar ini dirancang agar peserta didik tidak hanya mengetahui tata cara sholat, tetapi juga mampu menghayati maknanya dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran sholat diharapkan dapat membentuk peserta didik yang beriman, disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.